Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari. Kita akan kembali belajar matematika dan akan melanjutkan materi turunan aljabar ya atau fungsi ya. Fungsi aljabar. Baik adik-adik, saya akan masuk ke dalam materi melanjutkan dari materi kemarin. Kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana mengaitkan antara turunan fungsi aljabar pada fungsi limit. Kali ini kita akan belajar tentang rumus turunan dari fungsi aljabar itu sendiri. Yang pertama adalah teorema 1 atau aturan fungsi konstanta ya. Jadi mengapa banyak sekali aturan pada fungsi aljabar, karena masing-masing fungsi itu akan memiliki pola dalam kita menghitung dengan menggunakan konsep limit ya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan teorema 1 atau akan belajar tentang teorema 1 aturan fungsi konstanta. Di sini adik-adik bisa kita lihat bahwa yang namanya nilai konstanta itu pun bisa berada pada sebuah fungsi. Jika fungsi X itu senilai dengan konstanta dan konstanta itu adalah suatu K dan K itu adalah suatu konstanta untuk sembarang X, maka turunan dari konstanta itu adalah fungsi 0 ya, atau f aksen X-nya adalah 0. Mengapa? Karena konstanta itu tidak memiliki nilai dari sebuah fungsi ya. Jadi ini bisa kita buktikan seandainya ada fungsi X ya, atau turunan dari f aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0, di mana fungsi X plus H min fungsi X per H, dan kita masukkan bahwa X itu adalah nilai dari K ya, maka kita masukkan saja jika K dikurang K untuk limit H mendekati 0 per H, maka limit H mendekati 0 itu adalah 0 ya, bentuknya adalah seperti itu. Jadi kalau seandainya ada contoh soal fungsi X itu sama dengan 2, maka turunan dari fungsi X itu adalah 0. Karena apa? Karena tidak memiliki variabel X-nya ya. Selanjutnya kita akan belajar teorema 2, yaitu aturan fungsi identitas ya. Jadi kalau aturan fungsi identitas itu menandakan bahwa jika fungsi X itu sama dengan X, maka turunan dari X itu adalah 1, atau f aksen X-nya adalah 1. Bagaimana cara membuktikannya ya? Walaupun tidak kita lihat nilai atau konstanta daripada X ini, maka nilai X ini mewakili dari fungsi X itu sendiri. Jadi f aksen X ya, kita membuktikan ya, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, di mana fungsi X plus H min fungsi X per H itu nilainya akan sama dengan limit H mendekati 0, di mana X plus H dikurang dengan X per H. Ya, jadi X plus X dikurang X nilainya adalah 0. Jadi kemudian H dibagi dengan H menjadi 1. Jadi limit H mendekati 0, 1 itu sama dengan 1 ya. Ini menunjukkan aturan fungsi dari identitas. Ketiga adalah teorema aturan pangkat ya. Jadi kalau teorema aturan pangkat itu menyatakan jika suatu fungsi X itu nilainya adalah X pangkat N, dengan N sebagai bilangan-bilangan yang bulat positif, maka turunan dari fungsi X itu adalah N dikali dengan fungsi X dipangkat dengan N-1 ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau kita menggunakan dengan turunan konsep limit, tinggal kita tulis saja tetap, jadi fungsi aksen X sama dengan limit H mendekati 0, di mana fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Ya, ini adalah rumus dasarnya. Kemudian kita masukkan saja nilainya, bahwa masing-masing dari nilai X plus H dan X ini akan kita pangkatkan dengan N. Ya. Tetap kita tuliskan limit H mendekati 0 dan H. Ya. Jadi hasil akhir dari perhitungan ini adalah kita dapatkan nilai dari fungsi aksennya adalah N kali X pangkat N-1. Jadi artinya dalam semua suku di dalam tanda kurung siku, kecuali suku pertama, akan mempunyai nilai H sebagai faktor. Sehingga masing-masing suku ini akan mempunyai nilai yang sifatnya adalah 0, karena limit H mendekati 0. Bila H mendekati 0, jadi yang hanya bisa kita jadikan sebagai dasar itu adalah F aksen X sama dengan X pangkat N X
n pangkat n kurang 1. Dicontohkan adalah fungsi x sama dengan x kuadrat, maka fungsi aksen x itu senilai dengan 2x ya. Lantas kita masuk kepada teorema keempat atau aturan kelipatan konstanta ya. Jadi kalau kelipatan konstanta agak sedikit berbeda. Misalnya di sini jika K suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka turunan dari K F aksen atau turunan dari KF X adalah seperti ini ya. Jadi kita misalkan F besar adalah X sama dengan nilai dari konstanta dikali F kecil, fungsi X kecil. Maka ketika kita akan mengetahui aturan kelipatan konstanta, kita lihat. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu limit H mendekati 0, di mana fungsi X plus H dikurang dengan fungsi X per H sama dengan limit H mendekati 0 dikali, di mana konstantanya kita masukkan di setiap fungsi ya, baik itu fungsi X plus H dan fungsi X itu sendiri ya. Jadi K dikali fungsi X plus H dikurang dengan K dikali fungsi X. Sehingga K itu bisa keluar, karena apa? Karena K itu tidak berdiri dalam sebuah fungsi. Jadi K itu kita keluarkan limit H mendekati 0, di mana K dikali fungsi X plus H min fungsi X per H. Dan K ini bisa keluar dari limit H mendekati 0 dengan fungsi yang ada. Jadi K dikali limit H mendekati 0, dikali dengan fungsi X plus H min fungsi X per H. Sehingga menjadi K itu dikali dengan F aksen. Ya, contohnya adalah fx sama dengan 5x kuadrat, maka f aksen x itu nilainya adalah, ingat ya. Jadi kalau kita buat 5x kuadrat ketika kita turunkan berarti 5 kita turunkan yang pangkat 2 itu adalah 5 dikali 2 dikali x ya. Jadi adalah 10x. Nah, selanjutnya adalah teorema kelima. Jadi kalau teorema kelima itu kita akan melihat aturan jumlah ya. Jadi kalau aturan jumlah, jika jika f dan g itu adalah fungsi-fungsi yang akan terdiferensialkan, maka kita akan mengetahui apakah f ditambah g aksen itu nilai pada x itu nilainya adalah f aksen x ditambah dengan g aksen x. Maka akan kita coba buktikan. Jadi ketika fungsi X itu memiliki nilai Fx ditambah dengan Gx, maka masing-masing nilai dari fungsi itu akan kita masukkan ya. Jadi satu akan kita tambahkan dengan X plus H, baik di F dan di G maupun pada salah satunya adalah X nilai fungsi X ditambah dengan nilai Fx ditambah dengan Gx-nya. Jadi kalau hasil akhir dari kita dapatkan, maka kita lihat bahwa F aksen atau turunan F aksen besar, itu nilainya adalah F aksen X ditambah dengan G aksen X. Ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini ada soal Fx itu nilainya X kuadrat plus 3. Jadi kita turunkan satu-satu, yang pertama adalah 2X, kita menjadi turun, ditambah dengan 3. Ya. Ini adalah teorema kelima. Selanjutnya masuk kepada teorema keenam atau aturan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F dikurang G aksen X itu senilai dengan F aksen X dikurang dengan G aksen X. Jadi kalau proses pembuktiannya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan, hanya saja dibedakan pada nilai pengurangannya saja ya. Jadi kalau kita ingin melihat contoh soalnya, misalnya F aksen Fx itu adalah 3x kuadrat min x. Jadi maka turunan dari Fx itu adalah 2 dikali 3, 6x dikurang dengan 1. Ya. Ini adalah teorema ke-6 untuk aturan selisih. Selanjutnya adalah teorema aturan hasil bagi. Nah, untuk teorema hasil bagi itu, kita akan melihat adik-adik jika seandainya ada F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka ketika F dikali dengan G aksen untuk X, nilainya adalah
fungsi X dikali dengan G aksen X akan ditambah dengan F aksen X dikali dengan GX ya. Cara membuktikannya pun begini ya adik-adik. Jadi kita akan melihat bahwa untuk setiap nilai fungsi itu akan kita masukkan satu persatu ya. Jadi di sini yang pertama kita masukkan Fx plus H dikali dengan Gx plus H dikurang dengan Fx dikali dengan Gx per H. Kemudian masing-masing nilai kita kalikan ya. Dan di akhir kita lihat bahwa ternyata ada fungsi X limit H mendekati 0 fungsi X dikali dengan limit Gx plus H min Gx per H. Ya, jadi kalau ini kita katakan sebagai G aksen X. Kemudian akan ditambah dengan limit H mendekati 0 Gx dikali dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Jadi ini kita asumsikan sebagai F aksen X. Sehingga kalau kita melihat teorema aturan hasil kali, berarti Fx itu nilainya adalah Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali dengan F aksen X ya. Oke, di sini ada contohnya adik-adik. Ketika ada sebuah rumus Fx adalah nilai dari X plus 2 dikali dengan X min 5 pangkat 2, berarti kita mau tidak mau harus memisahkan satu persatu ya. Jadi kita di sini akan menuliskan nilai ini adalah sebagai F ya. Yang ini adalah sebagai G. Jadi Fx itu adalah X plus 2, sementara Gx itu adalah X min 5 pangkat 2. Ya, jadi kalau kita tuliskan, berarti X plus 2 turunannya adalah 1, sementara X min 5 pangkat 2 ini tidak bisa langsung kita turunkan, harus kita masukkan ke persamaan dulu. Karena apa? Karena ini ada faktor ya. Jadi kita analogikan terlebih dahulu ya nilai ini dengan kita menuliskan Y itu sama dengan U pangkat 2 dan U ini adalah nilai X min 2. Jadi kalau kita mainkan DYX atau determinan XY turunan dari X untuk Y adalah nilai dari DUY dikali dengan DXU ya. Jadi artinya kita akan menurunkan nilai U pangkat 2 dan juga akan menurunkan nilai X min 5. Sehingga kalau kita turunkan dari U pangkat 2 berarti 2U pangkat 1 dikali dengan X min 1 turunannya adalah 1. Menjadi 2X min 1 kali 1. Sehingga ketika kita masukkan nilai dari turunan Gx itu adalah 2X min 10 ya. Jadi 2X min 10 ini adalah bentuk dari 2X min 5, 2X dikali 2 dikali X dikurang dengan 2 dikali X dikali dengan 2 min 5. Jadi 2X min 10 ya. Jadi hasil nilainya adalah 2X min 10. Oke. Untuk turunan fungsi pada perkalian ya. Selanjutnya ada kembali nih contoh soal adik-adik biar jauh lebih paham. Jadi kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda, mengembalikan nilainya. Jadi kita sudah dapatkan nilai nilai F, kemudian F aksen, kemudian G, dan juga G aksen ya. Lantas kita baru memasukkan pada aturan rantai yang tadi kita sampaikan. Jadi F aksen X itu adalah nilai dari Fx dikali dengan G aksen X ditambah dengan Gx dikali F aksen X. Masing-masing nilai yang sudah ada kita masukkan. Jadi Fx itu adalah X plus 2, akan kita kalikan dengan G aksen X yaitu 2X min 10. Ditambah dengan nilai dari Fx ya atau ditambah dengan nilai dari Gx ya, Gx dikali dengan F aksen X ya. Jadi hasil dari perhitungannya kita dapatkan nilai akhirnya adalah 3x kuadrat min 16x plus 5 ya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam teorema ke-8 yaitu aturan hasil bagi. Nah, kalau aturan hasil bagi itu berarti fungsi F dan G adalah masing-masing fungsi yang terdiferensialkan dengan Gx-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat
F dibagi G aksen X, nilainya itu adalah GX dikali dengan F aksen X dikurang dengan Fx dikali G aksen X dibagi dengan G kuadrat X. Nah, bagaimana cara membuktikannya di sini kita lihat ya. Jadi adik-adik kita masukkan kembali rumus awalnya, kemudian kita masukkan. Karena di sini adalah polanya seperti ini, berarti satu persatu kita masukkan kepada X plus H, dan satu dimasukkan kepada nilai X saja. Kemudian tetap dibagi H. Nah, tidak akan bisa berjalan kalau masing-masing pembilang dan penyebut tidak kita kalikan ya. Jadi ini kita kalikan silang dengan tujuan akan menjadi nilai yang sama. Nah, setelah kita kalikan silang, adik-adik tetap kita hitung semua dan dipastikan untuk semua nilai yang ada hanya itu kan pasti 0. Sehingga memunculkan nilai yang pada akhirnya adalah Gx dikali fungsi aksen X dikurang dengan Fx dikali G aksen X dibagi dengan Gx dikali Gx atau G kuadrat X. Bagaimana kita mendapatkan soal, mencarikan contoh soal, ini misalnya ada contoh Fx sama dengan X pangkat 2 dibagi dengan X kuadrat tambah 5. Berapakah fungsi X-nya? Dengan rumus ini kita tuliskan ya dari soalnya Fx sama dengan X plus 2 dibagi dengan X min 5 pangkat 2 ya. Jadi rumus kembali kita tuliskan tapi kita turunkan satu persatu terlebih dahulu. Di mana Fx itu nilainya X plus 2, F aksen X-nya adalah 1. Kemudian Gx-nya itu adalah X min 5 kuadrat, berarti G aksen X-nya adalah 2X min 10. Ini tadi kita menggunakan cara determinan ya, dy, dxy ya, bentuknya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu nilai. Pertama adalah nilai G, Gx, kemudian F aksen X dikurang dengan Fx dikali dengan G aksen X dibagi dengan G kuadrat X ya. Jadi kita masukkan satu persatu, didapatkanlah nilai terakhir yaitu adalah minus X kuadrat min 4X plus 45 dibagi dengan X kuadrat min 10X tambah 25 akar 2. Ya. Oke, adik-adik saya teruskan kembali dengan materi rumus turunan fungsi aljabar selanjutnya, yaitu adalah rumus turunan yang ke-8 di mana yang ke-9 ya. Yang ke-8, semua suku di dalam tanda kurung siku kecuali suku pertama akan mempunyai nilai H sebagai faktor. Sehingga masing-masing suku ini akan mempunyai limit 0 bila H mendekati 0. Jadi ketika kita memperoleh nilai seandainya pangkatnya itu adalah minus, jadi F aksen X-nya itu adalah minus N, X di mana dipangkatkan minus N dikali minus 1. Ya, jadi kalau ada soalnya, seandainya fungsi X sama dengan X min 2, maka F aksen X-nya itu adalah minus 2 X pangkat min 3. Ya, karena apa? Karena min 2 turun ke bawah, kemudian min 2 dikurang 1. Ya, kembali kalau diturunkan menjadi minus 2 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, adik-adik, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya terkait dengan aturan fungsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.